warahmatullahi wabarakatuh, teman sahabat semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penyiapan lahan. Penyiapan lahan adalah salah satu kegiatan dari penyiapan tanaman. Ada dua penyiapan tanaman, yaitu ada penyiapan lahan dan juga ada kegiatan persiapan benih dan bibit. Persiapan lahan adalah suatu kegiatan proses penyiapan lahan dan pengolahan tanah atau pengkondisian lahan sebagai tempat tumbuhnya tanaman, memenuhi semua syarat yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Berikut ini adalah apa saja yang dilakukan dalam kegiatan persiapan lahan. Persiapan lahan itu meliputi beberapa kegiatan mulai dari land clearing atau pembersihan lahan, pengolahan tanah, penggaruan lahan, serta pemberian dasar. Hai, jadi sekarang kita sedang melakukan kegiatan land clearing atau kegiatan membersihkan lahan dari gulma, sampah, dan sisa-sisa tanaman. Terdapat banyak cara yang umum dilakukan petani untuk melakukan land clearing, mulai dari manual, mekanis, sampai penggunaan bahan kimia seperti herbisida. Nah, land clearing dengan manual dilakukan dengan tangan manusia, langsung menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan sabit. Sementara itu, land clearing yang dilakukan dengan mekanis dilakukan menggunakan beberapa macam mesin pertanian seperti traktor. Selain memperbaiki tanah, pembersihan juga bertujuan mempelacak arus air dan menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke kotak sawah. Tahap yang kedua adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah merupakan cara untuk memperbaiki baik kondisi fisik, kimia maupun biologi tanah. Hal ini tentu dilakukan oleh petani sebelum melakukan kegiatan penanaman bibit. Karena dengan pengolahan tanah yang baik dan benar, maka proses penanaman akan lebih mudah. Hal tersebut tentu akan berdampak baik untuk benih yang akan ditanam. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan lahan. Yang pertama ada pengolahan tanah primer atau pengolahan tanah pertama. Pengolahan tanah ini dilakukan apabila lahan yang akan ditanami keras atau berupa bongkahan serta terdapat gulma. Kedalaman pemotongan dan pembalikan umumnya di atas 15 cm sampai atau lebih. Nah, tanah di sini dipotong, diangkat, kemudian dibalik agar sisa tanaman di permukaan tanah dapat terbenam di dalam tanah. Pembalikan tanah ini umumnya dilakukan dengan cangkul atau traktor dengan berbagai jenis bajak seperti bajak singkal, bajak piringan, bajak subsoil, dan juga bajak raksasa. Untuk pengolahan tanah sekunder atau pengolahan tanah kedua, yaitu suatu cara pengolahan tanah yang kedalamannya lebih dangkal, yaitu kurang dari 15 cm, dan hasil olahannya juga biasanya sudah halus dan dengan permukaan tanah yang relatif rata sehingga siap untuk ditanami. Nah, pengolahan tanah kedua ini lebih dangkal dan memang tidak diperlukan pembalikan tanah seperti pengolahan tanah pertama. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan tanah kedua ini biasanya adalah garu dan land roller atau perata tanah. Kemudian apa sih manfaat dari pengolahan tanah itu? Nah, penjelasan mengenai manfaat pengolahan tanah itu bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memperbanyak atau memperbesar total volume rongga atau pori-pori tanah. Dengan demikian di sini aerasi tanah dan drainase lahan atau keluarnya masuknya oksigen dan juga air itu akan semakin baik sehingga pasokan oksigen untuk metabolisme akar menjadi lebih lancar. Yang kedua, untuk mengaduk sisa tanaman secara merata ke dalam tanah sebagai sumber bahan organik dan juga unsur hara tanaman. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengurai resistensi tanah sehingga penetrasi akar dan pembesaran umbi menjadi lebih mudah. Dan terakhir, manfaat yang terakhir adalah
untuk mengurangi organ atau bagian jaringan gulma yang tersisa di dalam tanah sehingga mengurangi potensi gangguan terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan demikian berarti juga mengurangi biaya untuk pengendalian gulma selama periode budidaya tanaman. Ya, kegiatan berikutnya dalam persiapan lahan itu adalah penggaruan lahan dan pemupukan lahan. Nah, di dalam pemupukan lahan itu kita memberikan pupuk dasar dan juga memberikan kapur pertanian jika kondisi lahannya itu kondisinya asam. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan persiapan lahan, semoga bermanfaat.